Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Syurutul ustadhi. Adapun ini bab menerangkan syarat-syarat ustad, guru. Wa yakhtara minal asatidhi al-a'lama wal awra'a wal asanna, dan memilih oleh penuntut ilmu minal asatidhi daripada guru al-a'lama akan yang lebih alimnya, wal awra'a dan lebih apiknya, lebih apik, wal asana dan lebih tua umurnya. Kamakhtara Abu Hanifata Hammad bin Abi Sulaiman, sebagaimana memilih oleh Imam Abu Hanifah akan Syekh Hammad bin Abi Sulaiman. Ba'da ta'ammuli, setelah mengamat-amati, wattafakuri dan merenungi. Waqala, dan berkata Abu Hanifah, wajadtuhu syaikhan waquran haliman saburan. Wajadtuhu, mendapati oleh aku akan Syekh Ahmad, syaikhan akan orang tua, akan Syekh, waquran yang amat sangat tenang, haliman lagi penyayang, saburon lagi amat sabar. Qultu, aku berkata, inna makhtarul ulama'u al-akhdha mimman ishtahara dzikruhu. Innama, sesungguhnya, telah memilih oleh para ulama al-akhdha akan mengambil ilmu, mimman dari orang, ishtahara dzikruhu yang masyhur oleh sebutannya, wartafa'a qadruhu dan tinggi oleh kadarnya, dan tinggi oleh kadarnya. Li'annal intisaba ilaihi ajmalu. Li'annal intisaba, karena bahwa terbangsa kepada orang yang masyhur sebutannya, ajmalu, yaitu lebih indah, wal akhdha, dan mengambil ilmu, anhu, daripada yang masyhur sebutannya, ashharu, yaitu lebih masyhur.
lagi. Faqad qala syairu, maka sungguh berkata oleh penyair, idza anta lam yushhirka ilmuka lam tajid li ilmika insanan minan nasi yaqbaluh. Idza anta, apabila adapun engkau lam yushhirka, yaitu tidak memasyhurkan ka akan engkau, ilmuka oleh ilmumu, lam tajid, niscaya tidak mendapati oleh kamu, li ilmika, bagi ilmumu, insanan, akan manusia, minan nasi, daripada orang-orang, yaqbaluh, yang menerima oleh orang akan ilmu, yang menerima oleh insan hu akan ilmu. Wa insonakal ilmu, dan jika menjaga akan engkau oleh ilmu, dan jika menjaga akan engkau oleh ilmu, alladzi hamaltahu, yang sungguh memikul oleh engkau akan ilmu, yang sungguh memikul oleh engkau akan ilmu, atakalahu, niscaya datang padamu, lahu, bagi ilmu, man yajtanihi, oleh orang yang memetik, oleh orang hi akan ilmu, wa yahmiluh, dan memikul oleh orang hu akan ilmu, intaha, selesai. Wallahu a'lam bishawab. Segini kita bedah. Anak-anakku sekalian, ibu bapak wali santri yang mulia, pertemuan ini kita akan membahas cara-cara kita cepat tinggi derajatnya dan cara kita manfaat daripada ilmu kita. Di antaranya kita kudu memilih guru. Tidak boleh kita ngaji asal guru, tapi kudu ngaji ama guru yang sanadnya bersambung dari guru ke guru, dari guru ke guru, sampai Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kudu punya guru, kudu punya. Bagaimana cara kita memilih guru? Setidak-tidaknya kalau orang pengen tinggi derajatnya, memilih guru itu minimal ada 3 kriteria guru. Kalau pengen ilmu kita manfaat, ada 3
kriterianya guru di mana kita kudu belajar. Yang pertama, al-a'lama. Yang pertama, kudu paling alimnya orang. Kudu gurunya menguasai berbagai disiplin ilmu. Ilmu fiqih, ilmu tauhid, ilmu akhlak, ilmu nahu, ilmu saraf, bayan, balagha, badi', mantiq, dan segalanya. Kudu kiainya, kalau pengen kita cepet tinggi derajatnya, ngaji itu ama kiai yang lebih pinter, lebih alim. Lebih alim. Sebab kalau kiai itu alim, enggak gampang nyalahin orang. Enggak gampang nyalahin orang. Jadi mata tasa'a ilmul mar'i qalla ingkaruhu 'alan nas. Manakala ilmu seseorang itu luas, wawasannya banyak, maka sedikit menyalahkan orang. Jarang nyalahin orang. Enggak gampang dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit syirik, dikit-dikit sesat. Ketika terjadi perbedaan pendapat, carilah guru yang lebih alim. Lebih alim. Ada guru ama murid berbeda pandangan pada satu perkara. Seperti dulu Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala an mondok di Madinah. Imam Syafi'i ama kiai namanya Imam Malik. Tua Imam Malik nih di Madinah. Saban malam ngimpinya ketemu Nabi mulu. Saban malam Imam Malik kalau tidur ngimpinya ketemu Nabi. Wong banyak baca solawatnya. Kalau kita 100 habis sholat, latihan. Kalau ini mau udah banyak, saban malam ngimpi ketemu Nabi. Kita mau gondoruo mulu ngimpinya. Enggak jelas. Ini mengimpinya ketemu Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Malik, guru sama murid, rezeki itu bisa saja datang tanpa kerja. Enggak kerja tapi dapat rezeki. Kata guru. Kata Imam Syafi'i muridnya nih bilang begini. Kagak bisa guru. Kalau orang pengen dapat rezeki kudu kerja. Enggak bisa kalau enggak kerja. Kata Imam Malik, bisa saja orang itu dapat rezeki walaupun enggak kerja. Begitu. Kata Imam Syafi'i, enggak bisa. Kata gurunya, bisa. Si murid mau buktikan bahwa kudu kerja baru dapat rezeki. Maka Imam Syafi'i di sela-sela libur Imam Malik pergi ke pasar Madinah.
bantuin orang nenteng kurma. Kalau kita orang jeruk begitu, dagang jeruk. Ini dagang anggur nih, anggur di kitabnya itu. Dagang anggur. Kata Imam Syafi'i menawarkan diri, kakek, boleh nggak saya bantuin nenteng? Itu biasa di pasar tuh suka ada yang bantuin nenteng belanjaan. Kata Imam Syafi'i nawarin diri, kata si kakek, mau kamu? Mau. Maka ditentengin anggur itu oleh Imam Syafi'i. Sebagai bentuk terima kasih, akhirnya dikasihlah anggur. Imam Syafi'i, ini buat kamu, kasih 2 kilo. Kata Imam Syafi'i, begini di otak, tuh kan, kudu kerja, baru dapat rezeki. Begitu. Dia pengen ngalahin gurunya. Imam Malik dibawa buru-buru tuh kurma. Karena dia pengen hormat sama guru, akhirnya dibagi gurunya 1 kilo, buat dia 1 kilo. Kata Imam Syafi'i, nih guru, buat guru dari hasil kerja saya. Kata Imam Malik, terima kasih. Dimakan anggur itu sama Imam Malik. Imam Syafi'i bilang, guru, tuh lihat, apa kata gua? Ini kudu kerja. Kalau kerja tuh dapat anggur. Begitu. Nih gara-gara kerja. Kata Imam Malik, nih yang gua makan nggak kerja, dapat. Allah tuh bisa ngasih rezeki, kerja enggak. Dia belajar aja, Jumat ada yang nganterin aja nasi ayam. Begitu. Ada enggak? Ya tuh. Rezeki itu bisa bisabab, bisa bila sabab. Bisa lewat kerja, ikhtiar dohir. Bisa lewat zikir, ikhtiar batin. Maka bagi para wali santri yang mulia, bila mau merenung, bila bapak ibu dikasih mudah jalan rezekinya dari Allah, karena anak bapak dan anak ibu zikir, baca solawat, jadi gampang. Ada yang usaha batin, itulah anak-anaknya. Ada yang usaha zohir, ngandelin zohir doang kagak bisa. Ngandelin zohir doang. Perlu namanya tawassul. Dan tawassul yang paling tinggi lewat jalan banyak baca solawat kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Malik, nih gua makan, enggak kerja dari pagi, gua masih duduk di sini aja di majelis, dapat kurma 1 kilo, padahal gua kagak kerja. Kata Imam Syafi'i, diam aja, emang gurunya alim. Begitu milih guru tuh yang alim, tuh begitu. Begitu. Kata Imam Syafi'i, kalah ya, iya murid sama guru. Begitu. Begitu. Jadi syarat utama kalau pengen tinggi derajatnya, cari guru yang alim, yang ilmunya banyak. Kalau ilmunya banyak, enggak gampang nyalain orang. Itu mau dikit-dikit bid'ah. Sampai speaker bid'ah. Zaman Nabi nggak ada speaker. Ikut aliran namanya aspek, anti speaker. Apaan? Apaan? Aspek. Apaan aspek? Anti speaker. Zaman Nabi orang ada speaker.
Nggak usah. Bid'ah. Begitu. Dikata bid'ah. Ini karena tidak ngerti. Kata temennya, nih baca kitab. Gua kagak bisa, ntar pulang dulu ngambil kacamata. Dia ngambil kacamata karena matanya mulai mulai minus. Akhirnya ambil kacamata kayak begini. Dilihat kitab tuh, dipakai. Kelihatan wong jadi gede-gede tulisannya. Pakai kacamata. Baru dia bisa baca dengan pakai kacamata. Kata temennya, itu pakai kacamata itu bid'ah. Sebab Nabi tidak pernah pakai kacamata. Kata dia, enggak. Sebab kacamata ini alat bantu. Untuk apa? Untuk memperbesar tulisan. Jadi yang tadinya enggak kelihatan, dengan pakai kacamata jadi kelihatan. Kan bagus, enggak bid'ah. Jadi kacamata itu apa? Ya alat. Alat apa? Untuk memperbesar tulisan. Bid'ah? Enggak. Kata temennya, speaker sama. Alat juga untuk membantu memperbesar. Memperbesar apa? Suara. Sama-sama membantu membesar. Masa yang satu bid'ah yang satu kagak? Dia diem aja. Mana lu punya handphone lagi? Nabi kan kagak pakai ya. Begitu. Dia nggak ngerti. Nggak mau sama speaker. Tapi handphone punya, TV punya. Begitu. Mana akun punya akun. Begitu. Begitu. Ini ndak ngerti, nyalahin mulu, nyalahin. Begitu. Ini karena kurang alim. Dikit-dikit bid'ah. Dikit-dikit yang kayak begini nih bukan enggak ngerti. Yang dikit-dikit bid'ah ngerti. Cuman ngertinya baru sampai babid'ah doang. Kalau dia terus ngerti sunnah, begitu, ngerti. Jadi enggak asal. Nabi haji pakai naik onta. Kalau begitu gua mau ngikut Nabi pakai onta, copot. Bukan begitu. Onta itu alat transportasi waktu itu. Alat transportasi, alat pembantu jalan. Maka sekarang ontaknya mobil, ontaknya kapal ke Jeddah, tar naik mobil lagi, itu sama. Enggak mesti kudu naik onta beneran. Begitu, mana ada atu di Ragunan. Begitu. Enggak begitu. Jadi enggak gampang nyalahin kalau lebih alim. Itu satu. Carilah guru yang lebih alim. Tuh begitu. Biar enggak gampang nyalahin. Enggak gampang. Dikit-dikit salah. Dikit-dikit bid'ah. Bid'ah mulu. Bid'ah. Begitu. Yang kedua, wal aura'a. Carilah guru yang lebih apik. Apa itu apik? Apik itu wara'i. Apa itu wara'i? Meninggalkan barang syubhat. Khawatir terjebak pada yang haram. Lebih preventif, ngati-ngati.
Cari guru yang lebih apik, yang tidak menjadikan ilmunya jembatan cari uang. Tidak. Dia harus usaha apa kek. Kalau kata Muallim Syafi'i Adzami rahimahullah, ana ini dagang batu. Batu cincin. Kudu usaha. Jadi ana ndak mau makan duit pondok. Begitu kata Muallim. Warok, apik. Ini cari guru yang apik. Enggak sembarangan. Enggak apa aja main hantem, bahaya. Karena akan mempengaruhi pola pikir. Kalau kurang apik, dikasih iming-iming dikit goyang. Contoh, ada orang kaya raya punya anjing. Anjingnya mati. Dia berwasiat, kalau anjing saya mati, ini tolong disolatin. Minta diapain? Solatin. Yang nyolatin saya bagi duit 100 juta. Yang nyolatin, wong kaya. Itu orang kampung pada kumpul di masjid, lagi pada ribut, ini mau nyolatin. Ada yang bilang anjing disolatin, orang yang disolatin mau kalau mati. Tapi ini wasiat itu kudu dijalanin. Kata yang atunya, tapi masalahnya anjing. Ada kiai datang, sorbannya 15 meter. Ada apa ini ribut ini? Ada apa ini? Ini anjing kudu disolatin. Ini nggak bener ini. Wasiat masalahnya, wasiat. Mau wasiat kayak pokoknya kagak bener. Itu anaknya orang kaya datang, Pak Kiai begini. Kata Baba, siapa yang nyolatin anjingnya bakal dikasih duit 100 juta. Itu Kiai mulai goyang. 100 juta ya, lumayan juga ini. Bisa ziarah 3 negara ini. 100 juta. Dia mulai goyang. Kata Kiai, wahai masyarakat, kita harus sholatin ini anjing. Loh, Pak Kiai bagaimana anjing kok harus disolatin? Ini anjing loh. Kata Kiai, dia bisa mikir. Ini anjing nih setelah saya teliti, anak keturunan anjingnya Ashabul Kahfi. Jadi kita kudu sholatin. Ini kagak warok. Digoyang dikit aja sama duit, goyang yang tadinya haram, nyolatin. Dia mulai mikir 100 juta, lumayan juga. Dicari dalilnya, ketemu lagi. Katanya anak keturunan anjingnya Ashabul Kahfi. Bisa aja jawabnya. Tuh, ini kagak apik yang kayak begini. Apa aja dihantem, enggak bener nih. Yang kayak begini nih. Enggak bisa, enggak boleh jadi kiai, enggak apik. Ama uang tuh kudu apik. Ini uang apa? Ini uang apa? Supaya benar. Warok itu adalah disebut dalam hadis Nabi, famanittaqas syubuhati faqad istabro'a lidinihi wa irdihi. Siapa orang yang menghindari perkara subhat, dia warok,
dia jaga agama dan kehormatannya. Jangan. Enggak boleh. Enggak boleh. Nyampur-nyampur jadi ribet. Jadi ribet. Hadratus Syekh Muallim Syafi'i Hadzami rahimahullah, kalau dia dapat uang dari seorang jamaah, beliau nanya sama yang ngasih amplop tuh, untuk apa ini? Ini untuk pondok Muallim. Kita orang dipanggil, Pak Haru, ini pegang, ini duit buat pondok. Pondok, kasih Pak Haji Hanafi. Ini kalau dikasih uang buat siapa? Ini buat Muallim. Dikantongi nama beliau. Apik namanya. Memilah, memilih. Ini perlu agar supaya kita tinggi derajatnya, cepat ngerti dalam agama. Satu, kudu alim. Kedua, kudu waro. Yang ketiga, wal asan, kudu lebih tuaan dari kita, gurunya lebih tuaan dari kita, gurunya. Kenapa? Sebab lebih kaya pengalaman untuk menuju sebuah keyakinan. Keyakinan itu penting, keyakinan. Ada orang gurunya muda sekali, lebih muda dari dia gurunya. Lalu gurunya dia ngeluh, aduh payah banget ini ya, usaha ini, kata gurunya. Kata si muridnya, lah gua kan udah ngamalin amalannya, dia aja gak yakin. Begitu. Itu kudu kita yang tahu asem garam kehidupan. Satu contoh, dulu ada namanya Imam Abu Hanifah, makamnya di Irak. Moga kita dikasih rezeki luas, kita bisa ziarah ke Irak. Di Irak ada Abu Hanifah, ada Imam Ahmad bin Hambal, dua tokoh madhab adanya di Irak. Di Irak, Imam Syafi'i di Mesir, Imam Malik di Madinah, makamnya. Ini Abu Hanifah ini ngaji sama kiai namanya Hammad bin Abi Sulaiman. Bukan Sulaiman ini. Hammad ini punya guru Sayyidina Anas bin Malik. Makamnya di Irak juga. Anas punya guru Rasulullah. 2223 hadis di luar kepala Sayyidina Anas ngaji sama Nabi. Muridnya Anas salah satunya Hammad. Hammad punya murid Abu Hanifah. Tuh Abu Hanifah tuh sanad gurunya. Abu Hanifah punya guru Hammad. Hammad punya guru Anas bin Malik, punya guru Rasulullah. Imam Syafi'i punya guru namanya Malik. Malik punya guru namanya Nafi'. Nafi' punya guru namanya Ibnu Umar. Punya guru Rasulullah. Jadi gurunya nyambung. Tuh begitu. Abu Hanifah ngaji sama Yai Hammad. Kenapa dipilih Yai Hammad ini paling alimnya di Irak kala itu? Orangnya paling apik dan sudah sepuh. Sudah sepuh. Kata Abu Hanifah, kudapati Syekh Hammad itu seorang kiai yang tenang, sayang, sabar. Sabar. Ngajarin murid yang gak ngerti. Sabar. Tuh, begitu.
Maka Abu Hanifah jadi alim kabir karena punya guru 3 kriteria utamanya. Dia lebih alim, dia lebih apik, dia lebih tua dari Abu Hanifah. Tuh Syekh Hamad, seorang tabi'in besar. Para ulama yang menjadi besar itu karena ngaji sama kiai besar. Jadi kita kudu ngaji sama kiai besar, ketarik besar. Sebab al-mahabbah turisul ma'iyah. Kebersamaan itu mendatangkan, kecintaan itu mendatangkan kebersamaan. Ama kiai besar. Maka ulama pilih ulama yang masyhur, yang tinggi derajatnya. Kenapa? Karena punya guru besar itu akan lebih indah dan ilmu kita lebih gampang manfaat. Tuh begitu. Ilmu. Jadi guru ini harus jelas. Guru harus jelas. Kalau anak aja bapaknya orang besar, ujug-ujug tahu-tahu jadi orang nomor 2 aja satu negeri, begitu. Gampang. Orang nempelnya di orang, tuh begitu. Kudu ngaji. Ini kudu benar ngaji nih. Kudu benar. Supaya dapetin ilmu yang manfaat. Kalau ilmu kita enggak besar, orang ogah nerima ilmu kita. Enggak dipercaya omongannya. Kagak dipercaya. Maka sandarannya kemana dia? Itu perlu. Anjingnya Ashabul Kahfi menjadi besar dan bisa masuk surga gara-gara bergelut sama orang besar. Begitu. Kenapa para sahabat Nabi hebat-hebat? Karena bergaul sama orang hebat. Kita begitu. Kudu begitu. Karena itu kata penyair Islam bilang begini. Idza anta lam yushhir ka ilmu kalam tajid li ilmi ka insanan minan nasi yaqbaluh. Wa in sonakal ilmu alladhi qad hamaltahu ataka lahu man yajtanihi wa yahmiluh. Begitu. Bila ilmumu tidak bisa mempopulerkan dirimu, maka sulit kau dapati orang-orang yang mengambil ilmu dari dirimu. Kalau ilmu yang kita pikul tidak bisa menjaga kita, kalau kita bisa menjaga ilmu, maka orang akan datang mengambil ilmu dari kita. Maka kita kudu benar di dalam kita ngaji. Milih kita guru, ndak boleh kita asal-asalan. Nanti akhirnya dibawa kepada yang kagak-kagak. Dibawa kepada hal-hal yang tidak rapi. Maka syarat utama kalau kita pengen cepat alim, carilah guru yang lebih alim, ilmunya banyak supaya tidak gampang
nyalahin. Begitu, ilmunya banyak. Kedua, kita kudu apik carinya. Warok, lebih ngati-ngati, enggak asal. Begitu, fatwanya tergantung pesanan. Orang mesen begini, ini sih rada remeng-remeng ini, rada remeng-remeng kata dia. Kalau hitam-hitam, kalau putih-putih. Hukum enggak bisa dibolak-balik. Carilah yang lebih tuaan dari kita. Itu begitu. Ini yang paling penting. Tandanya Imam Syafi'i jadi orang besar ngaji sama Malik. Imam Ahmad ngaji sama Imam Syafi'i jadi orang besar. Semuanya orang besar. Ulama-ulama di Nusantara seperti Mbah Hasim Asy'ari rahimahullah ngaji sama Syekh Nawawi Al-Bantani. Yai Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah ngaji sama Syekh Nawawi Al-Bantani. Orang besar. Yai Khalil Bangkalan ngaji sama Syekh Nawawi Al-Bantani. Sama orang besar. Maka menjadi ke bawah besar. Manfaat. Ini yang paling penting bagi kita orang ngaji. Itu kita harus memilih guru. Tidak boleh asal. Maka kita ngaji yang rajin di pondok. Kasihan ayah bundanya capek nyariin duit. Kita enggak kerja, kita mau belajar di pondok. Bapak ibu capek, hujan kehujanan, panas kepanasan nyari duit. Buat ngegaji kita. Kita mau belajar saban bulan dikasih jajan. Ama baba, ama enyak. Ama ayah bundanya. Nah kita kudu belajar yang rajin di pondoknya. Biar dapetin ilmu yang banyak dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ini kita kudu rajin. Ndak boleh ndak. Kudu rajin. Supaya kita dapat ilmu manfaat. Kalau kita bingung, ngederas kitab, enggak ngerti-ngerti, akan solawatnya ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bahril ulum. Salatan tusahilu lana biha fahmal ulum. Biar ngerti ya Allah. Ya Allah, limpahkan solawatmu kepada Nabi Muhammad lautan ilmu. Dengan solawat ini gampangin saya mahamin ilmu. Biar cepat bisa ngaji. Begitu. Banyakin. Biar cepat ngerti. Belajar yang rajin. Belajar. Yang sungguh-sungguh. Biar dapetin ilmu manfaat. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian Allah beri futuh. Digampangkan memahami pelajaran, dimudahkan di dalam menghafal, ditinggikan derajatnya menjadi anak-anak yang qurratu a'yun bagi ayah bundanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.